Yang mudah-mudahan kita mendapatkan karomah dari seorang zuriyah Rasul dari jalur Hasan, yakni Syarif Hidayatullah. Karena kita tahu kalau yang jalur Hasan itu Asy-Syarif, kalau jalur Husain As-Sayyid. Nah kalau yang Al-Habib, wallahu a'lam bishawab, saya nggak ngerti. Begini saudara ya, pada kemarin kita sudah membacakan tentang surat Habib Utsman bin Yahya kepada Snokhergenye. Artinya dia meminta perlindungan kepada pemerintah Belanda. Sampai ada yang komentar, orang ini kok gak ada kapok-kapoknya katanya gitu. Ini Ustadz ini kok gak ada kapok-kapoknya, bahas itu terus katanya. Gitu kan, gak takut kewalat. Dan saya bilang, saya ini menyampaikan kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nah baru saja tadi habis, ya barusan sajalah, saya ujuk-ujuk Allah ini ada orang yang sayang sama saya. Dari salah satu teman saya yang pernah mengambil baiat dari Habib Lutfi Pakalongan, dia mengirim PDF ke saya, amaliyah auradnya Thariqah Sadiliyah Alawiyah, ternyata Pak, ditulisannya di situ Pak. Jadi bukan Sadiliyah saja. Jadi aurad Thariqah Sadiliyah Alawiyah. Tadi menyampaikan begini, Kang, saya minta tolong coba dibahas katanya kitab panduan Thariqah dari Pekalongan ini, gitu kan. Saya takut juga akhirnya mendengar keterangan dari Unik, penjelasan dari Unik ini kok saya jadi ada syak dalam batin saya, gitu kan. Ya karena ini juga request dari orang yang sudah berbaiat ke Habib Lutfi. Artinya kita tidak akan mengkritik amaliyahnya, karena yakin kalau amaliyah ini di dalam Thariqah, seperti di dalam hikam itu kan kita pahami, beliau menyampaikan gitu kan, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu tanawwa'at ajnasul a'mal. Jadi cara ibadah itu banyak jenisnya untuk sampai kepada Allah. Orang ini ada yang dengan khidmat saja dia bisa sampai kepada Allah, dengan zikir bisa sampai kepada Allah, bahkan dengan setiap harinya dipukulin istri, diseneni istri bisa jadi wali. Siapa contohnya? Sahabat Arifai. Sahabat Arifai ini pernah suatu ketika karena istrinya itu Pak, galaknya minta ampun. Saking galaknya istrinya, sahabat Arifai itu nggak pernah mau melawan, dan bukan karena takut istri. Suatu hari itu sampai dipukul dengan menggunakan kayu di depan para santrinya lagi ngajar. Akhirnya santri-santri sepakat untuk mengumpulkan dinar dan dirham supaya si Ahmad Arifai ini mentalak istrinya. Syekh, daripada begitu udah nikah lagi aja, tinggalkan tuh istri jenengan. Bagaimana jawaban Ahmad Arifai? Beliau, loh jenengan gak tahu kalian ini yang membuat saya lebih dekat dengan Allah itu ini caranya. Tuh artinya tanawwa'at ajnasul a'mal, bermacam-macam gitu ya. Bitanawwa'i waridatil ahwal, tergantung waridah-waridah yang menghampiri seorang tersebut. Yang terpenting punya guru mursyid. Saya dengan Gus Ilyas, dengan Ustaz Mujib, Ustaz Syakur dan lainnya itu berbeda caranya dengan guru. Cara mendidik guru itu berbeda, gitu kan? Artinya ada jenis masing-masing, intinya sama, telosnya sama, tujuannya adalah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, walaupun jenis daripada amaliyah suluk itu banyak, kita tetap harus berhati-hati di dalam mengambil sanad ilmu. Jangan sampai silsilatul masyayikh ini terputus. Makanya kan ada bahwa ilmu itu adalah agama. Maka kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi itu dari siapa kita mengambil ilmu tersebut, gitu kan? Dari siapa kita mengambil ilmu tersebut? Tujuannya kan biar dengan adanya sanad, silsilatul masyayikh, jadi kita tidak terkategorikan orang yang laqala man sya'a masya'a. Laulal isnadu laqala man sya'a masya'a. Kalau nggak ada sanad, ngawur, semerawut nanti. Bukan nyampe kepada Allah, justru makin jauh dari Allah. Makanya ya wajar. Nah ini saya tunjukin ya, ngapunten, ini bukan kita membongkar keburukan daripada Habib Lutfi, tidak. Di sini ada ya. Ini barusan saja nih. Jadi dikirim PDF-nya tentang aurad amaliyah Thariqah Sadiliyah Alawiyah. Ini ditulis oleh Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, Pekalongan. Jadi auradu Thariqah Sadiliyah
al-alawiyah. Ini adalah aurad-aurad amaliyah wadhifah thariqah syadziliyah alawiyah. Mursidnya adalah Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Kira-kira kalau saya mengomentari ini kewalat gak ya? Ketika banyak saat ini rame masalah nasab, ya kan? Akhirnya kita lupa bahwasanya leluhur kita dulu itu sangat menyembunyikan nasabnya. Tujuannya apa? Biar anak cucunya tidak sombong. Tetapi yang dikedepankan oleh ulama-ulama Nusantara adalah akhlak. Yang paling digembleng dengan anak cucunya pasti terkait dengan akhlak. Kita pandai, kita pinter, tetapi kalau akhlak kita yang sering mencaci orang, ya kan, yang merasa paling benar, naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Amin Allahumma amin. Kemudian kalau kita dzurriyyah Nusantara, kita harus ingat ulama-ulama Nusantara ini kalau dirunut nasab silsilahnya tetap ketemunya di satu Wali Songo, yang kedua di kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Karena kerajaan dengan Wali Songo ini saling berkait. Ini yang akan melahirkan ulama-ulama Nusantara. Nah, karena kekosongan inilah akhirnya dari golongan luar ini masuk, menyusup dan mendoktrin bahwa seakan-akan ulama Nusantara ini dari Timur Tengah. Jadi ketika mereka ibarat kemarin-kemarin itu dengan misinya yang sangat luar biasa, jadi doktrinnya itu dengan halus seakan-akan kalau tidak Habib itu tidak menjadi wali. Padahal kita harus paham, stempel wali itu stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari makam-makam Raden, Pangeran, ya kan, pahlawan. Pahlawan itu juga banyak yang dibaalawikan. Karena apa? Mereka punya misi bahwasanya yang menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah dari Thariqah Alawiyin. Nah, padahal sebelum mereka datang ke Indonesia ini, Nusantara sudah berislam, beragama Islam. Buktinya apa? Kan bisa dilihat. Mulai dari Wali Songo bahkan sampai ke atasnya juga banyak yang beragama Islam. Makanya kita sebagai orang Nusantara harus bersyukur. Indonesia ini negara yang gemah ripah Jinawi, negara yang sangat kaya raya, negara yang mempunyai kearifan lokal, negara yang mempunyai begitu banyak budaya, negara yang begitu menghormati adanya toleransi. Itu hanya di Indonesia. Maka Indonesia pada saat ini menjadi rebutan. Banyak yang mengaku-ngaku, sampai mengaku, oh tanah Jawa ini milik Tarim, Indonesia milik Tarim. Lah kok enak lah yang berjuang siapa? Oh yang berjuang itu orang Nusantara, ya kan? Para pahlawan suku-suku lintas agama, para ulama-ulama Nusantara dikemanakan? Mereka dengan enak saja mengakui bahwasanya Jawa milik Tarim, Yaman apa itu? Indonesia milik Tarim. Nah ini termasuk pembodohan dan merusak sejarah. Kemarin juga ada yang sampai merusak akidah bahwasanya rukun iman itu ada 7. Nah ini kenapa kiai-kiai harus diam? Ini tidak boleh diam karena sudah merusak akidah Islam. Kita sebagai warga Nahdiyin harus berani menyuarakan kebenaran. Jangan takut. Memang mereka politiknya halus. Kalau yang punya pengaruh besar ya kan dideketi, dirayu-rayu, ahlan, khair ya kan. Akhirnya dengan mendekati itu, wah leluhur antum ini luar biasa, wah leluhur antum ini seorang wali, ya kan. Ya, kalau yang ada kiai yang kecil yang nggak punya pengaruh mau melawan sedikit langsung diintimidasi, ditekan, ya kan. Nah ini kan kurang ajar namanya. Nah kita sekarang harus berani. Kita orang Nusantara, kita orang pribumi yang berjuang di Indonesia ini adalah leluhur kita. Mereka pendatang dengan seenaknya mendoktrin, ya kan. Dan bahkan banyak budaya-budaya kita yang sudah mulai hilang, termasuk hadroh, ya kan, hadroh desa yang dulu begitu ramainya, begitu antusiasnya warga-warga Nahdiyin, sekarang sudah mulai dihilangkan. Sekarang ganti, pakai bendera yang besar dengan foto besar. Emangnya mau kampanye atau apa ini, ya kan? Tarifnya sangat luar biasa, ada yang 100 juta bahkan lebih. Yang pemula-pemula itu ada yang 15 juta, 25 juta. Ini sudah rahasia umum.
Lah kita harus memberantas itu. Karena apa? Kanjeng Nabi saja tidak mengajarkan untuk jual beli solawat, ya kan? Tidak bisnis solawat. Mereka dengan modal imamah dan jubah yang besar menjual solawat dan mematikan, menghilangkan, membunuh budaya hadroh yang asli di Nusantara. Kita harus sadar. Kalau dibiarkan ini bahaya ini. Karena apa? Semua diakui. Contohnya gini ya, mereka memakai lagu-lagu atau lagu-lagu dari Nusantara atau Jawa ya. Sedangkan kemarin juga ada Ustadz Ubat, lagu Padang Bulan, ya kan? Lagu Padang Bulan ini karya daripada Eyang Sunan Giri. Itu diakui, bisa diakui oleh sama Pak Lutfi bin Yahya. Loh, tenan itu asli. Kan bisa dilihat di YouTube, di Google kan banyak itu. Bahwasanya lagu Padang Bulan ini karya Sunan Giri, itu karya ulama Nusantara, Wali Songo, ya kan? Kalau ada yang mengaku-ngaku gimana? Berarti kerajaan Belambangan Balawi, kan konyol ini, ya kan? Berarti kerajaan Tarumanegara Balawi, ya kan kurang ajar ini. Ya Nusantara tetap Nusantara dengan kearifan lokal dan leluhurnya yang sangat luar biasa. Ya terkenal keramatnya ya orang Nusantara. Mosok ada yang apa itu mengaku Padang Bulan ini hasil karya ulama Nusantara, yakni Sunan Giri, ya kan? Itu termasuk jeblek-jeblek suweng itu ya. Nanti bisa diakui juga. Jeblek-jeblek suweng. Lah itu kan karya daripada Sunan Giri. Itu kemarin yang Padang Bulan sudah diakui. Nah, ini kalau dibiarkan semua akan diakui. Ya kan? Dari kerajaan nanti diakui. Mosok Trah Raden, foto-fotonya saja kan bisa kelihatan, ya kan? Masih banyak yang foto tahun 1900-an, bahkan tahun 1800 sekian itu banyak yang dari keraton yang menyimpan foto daripada apa namanya raja-raja Nusantara. Kok sekarang dengan enaknya diganti bin ini al ini, loh ketemunya di mana? Ya bukan muhrim toh, bukan muhrim itu, iya kan? Mereka nggak paham kalau Nusantara itu adalah tanah keramat, ya kan? NU itu juga NU yang sangat keramat karena yang mendirikan bukan ulama-ulama sembarangan, pencetusnya saja Syekh Nawawi Al-Bantani, ya kan? Ada Syekhona Khalil, ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Mbak Maksum Lafsem, Mbah Fakih Mas Kumambang, ada Mas Alwi, ada Mbah Ridwan Abdullah, ada Mbah Hasan Gipo, ya kan? Pokoknya saking banyaknya ulama-ulama Nusantara yang ikut peran dalam mendirikan NU. Nah sekarang diobok-obok, gak sadar kalau NU itu keramat. Ya pasti kualat, pasti hancur. Yang Syekhona Khalil bilang itu pasti akan hancur. Karena Pak NU di situ adalah nguri-nguri ajaran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah juga sama, ya kan? Muhammadiyah juga sama. Ini adalah ide gagasan daripada Syekh Nawawi. Karena apa? Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Ahmad Dahlan ini adalah termasuk satu guru, yakni di Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelum Abuya Mama Gufron Al-Bantani syiar kemana-mana membawa Syekh Nawawi Al-Bantani, mana ada yang mengangkat Syekh Nawawi? Gak ada, dilupakan ulama Nusantara. Padahal Syekh Nawawi perjuangannya luar biasa. Dengan adanya Syekh Nawawi Al-Bantani berjuang di Timur Tengah, justru mengangkat martabat Nusantara, mengangkat nama baik Indonesia, ya kan? Termasuk kemarin Syekh Narawi juga berjuang di Timur Tengah. Begitu diseganinya ulama-ulama Nusantara tempo dulu, dan semua menjadi wali, bahkan punya keramat masing-masing. Nah sekarang ya kan, karena kekosongan inilah, ini loh kan masih banyak yang bertanya kenapa Indonesia sampai seperti ini carut marut kemarin. Lah karena kekosongan ulama. Lah terus siapa yang membenahi? Disinilah perannya Abuya Mama Gufron Al-Bantani, ya kan, yang menjadi seorang mujaddid yang memperbaiki akhlak. Mulai dari ulama, umaro, ya kan, semua dibenahi. Suku-suku budaya, bagaimana menata negara, bagaimana menjadi ulama yang sesungguhnya. Ini beliau Abuya Mama Gufron Al-Bantani ini menanam dari Sabung Oyot, Sabung Roso, Jogo Negoro. Beliau tidak pengen terkenal, ya kan, tidak pengen dipuji, tidak pengen jabatan atau gila jabatan, enggak. Kalau sudah gila jabatan sudah dari dulu logikanya, ya kan. Kemarin sudah disampaikan Ustadz Ubat, termasuk waktu zaman 212 Abuya Mama Gufron Al-Bantani menyelamatkan negara Indonesia, menyelamatkan negara. Apa yang diberikan negara kepada Abuya Mama Gufron? Tidak. Abuya Mama Gufron Al-Bantani mengharapkan Indonesia pada saat ini aman, masyarakat
rukun damai cinta kasih sayang gotong royong. Itu yang diharapkan Abu Yahya Muhammad Al-Bantani. Beliau tidak pengen apa-apa. Beliau taruhkan nyawanya. Ya jelas saya menyaksikan. Ya kan? Beliau menaruhkan waktunya, jiwa raganya. Betul. Bayangkan, ada yang berani seperti itu? Enggak ada. Masuk ada yang berani kiai menjadi melarat? Enggak ada yang berani. Kenapa? Abu Yahya Muhammad Al-Bantani di sini adalah sebagai suri tauladan, menjadi contoh. Nah, saya mengatakan contoh di Pondok Unik yang cabang Bandung ini, setiap ada orang yang meninggal dunia, kenal atau tidak kenal, monggo mendaftarkan pakai KTP, nanti akan diberikan seperangkat alat kematian, ya kan? Dan nanti termasuk ini yang komen Mas Dudung Ahmad ya. Mas Dudung Ahmad, bukan iklan, kalau jenengan mau mendaftarkan pakai KTP ke sini enggak apa-apa. Nanti akan diberi seperangkat alat kematian komplit. Gratis, asli gratis di Mas Dudung Ahmad ini akunnya ya maksudnya ya. Nah, monggo. Ini gratis terbukti. Ada ndak yang jenengan ikuti Dudung Ahmad ini, ya kan? Junjunganmu yang kamu bangga-banggakan, berani tidak melakukan hal ini? Menjadi pelayan umat, ya kan? Ini salah satu perjuangan Abu Yahya Muhammad Al-Bantani. Saya tidak membanggakan, tidak, tapi saya bersyukur ditemukan oleh Allah kepada Abu Yahya Muhammad Al-Bantani, sosok guru yang bisa menjadi suri tauladan saya, yang menjadi panutan saya. Beliau berani ibaratnya menaruhkan jiwa raganya, hartanya, termasuk beliau memberikan melayani umat. Kenal tidak kenal, monggo Mas Dudung Ahmad yang punya akun Dudung Ahmad ini, yang mau, kalau mau mendaftarkan monggo setor KTP, nanti akan dikasih alamat seperangkat alat kematian. Batu nisannya nanti kalau mau pesen dulu bisa nanti tulis namanya siapa, monggo itu bisa itu. Nanti bisa dikasih, kenal atau tidak kenal, meskipun dengan dolim ya kan, ngoceh-ngoceh dengan omongan yang enggak genah. Di sini meskipun yang dolim, yang tidak dolim, kalau sudah store KTP yang sudah meninggal siapa dikasih. Itulah ajaran yang dibawa Abu Yahya Muhammad Al-Bantani, yakni Islam rahmatan lil alamin. Kalau kita ngikuti guru yang belum bisa Rahman Rohim, bagaimana nanti murid-muridnya, ya kan? Kalau guru sudah bisa menjalankan Rahman Rohim, nah disinilah yang jenengan harus ikuti, harus sadar. Harusnya yang Mas jenengan lihat ini, yang kami sampaikan ini bukan promosi. Ngapain promosi, ya kan? Kita tidak dapat gaji, kita kerja dengan Allah, yang nyukupi juga Allah. Kalau jenengan, ya kan, mungkin orang suruhan gitu loh, pasti jenengan dapat cuan, kan itu bahasa sekarang. Kalau kita enggak ngurus, tapi ini menyampaikan kebenaran. Seorang ulama harus berani menjadi pelayan umat gitu loh. Kalau hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompok, ya kan, menenggelamkan ulama pribumi. Coba gini, ini yang punya akun Dudung Ahmad ya, mbah jenengan, ya kan, dijelek-jelekan oleh orang lain, kira-kira jenengan marah enggak? Yang berjuang itu baik jenengan, ya kan, yang tirakat baik jenengan, ya kan, yang makan gaplek telo atau sini sampek ya, itu mbah jenengan. Tetapi ketika sudah berjuang sekarang enak diakui oleh orang lain, kira-kira menurut jenengan bagaimana? Atau gini logikanya ini, biar jenengan tak kasih analogi yang paham. Ada tamu yang datang, akhirnya apa? Kalau orang Nusantara pasti yang kenal tidak kenal pasti akan dikasih kopi, minum atau makan. Monggo. Kata orangnya kan, oh, orang ini kok masih berani aja, nggak ada takut-takutnya katanya, nggak takut sul azab. Saya tidak akan mengomentari amaliyah karena pada dasarnya kalau aurat amaliyah thariqah itu sudah baku. Kita ini pernah baca contoh Tijani ya, Desa Ahmad At-Tijani. Gak akan ada yang berani kalau benar-benar ini punya silsilah paten ya, TKN, pasti bermuara kepada kitab Fathul Arifin yang dikarang oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, yang ditulis oleh Syekh Ismail bin Abdurrahim Bali. Nah, kalau kesininya kemudian ada amal yang berbeda, ya itu yang harus dipertanyakan. Apalagi kalau silsilahnya melenceng. Makanya kemarin kita sampaikan TKN yang masih murni secara silsilahnya cuma jalur Mama Armin doang, kan begitu. Dan saya tidak akan mengkritik amaliyahnya. Ini amaliyah ini dia mengambil dari Abu Hasan Asyadzili, beliau ngambil dari Abu Abbas Al-Mursi sampai ke gurunya Abdussalam Al-Masyis, kan begitu. Nah, yang ingin saya jelaskan ini adalah di dalam silsilahnya. Nih, kita scroll dulu ya. Kali ini PDF. Nih silsilahnya, langsung aja nih. Habib Lutfi ini dari siapa sih ngambilnya gitu kan? Di sini ada tanda tangan Habib Lutfinya. Ngapunten ya. Ini saya bacakan dulu. Al-Arif Billah As-Sayyid Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan Jawil Wusto, yang berada di Jawa Tengah,
Beliau mengambil sanad ya, mengambil sanad Thariqah Sadiliyah Alawiyah ini dari Al-Qutbil Arif Billah As-Sayyid Al-Habib Al-Hafidh Al-Alamah Muhammad Abdul Malik Qaddasallahu sirrah. Ini dibuat Habib, ingat, bahkan bin Yahya. Padahal yang kita tahu yang membawa Thariqah Sadiliyah ke Indonesia itu estafetnya kepada Syekh Muhammad Abdul Malik, dia orang Purwokerto. Ya, ingat-ingat, orang Purwokerto ini bukan Habib. Kok beraninya gitu kan? Ya punten ini kalau saya agak sedikit kenceng. Kok beraninya Habib Lutfi menggantikan sebagai Al-Habib bahkan bin Yahya. Ini orang Purwokerto loh. Terus kemudian Syekh Abdul Malik ini orang Purwokerto mengambil dari Syekh Ahmad Nahrawi Muhtaram bin Kiai Roja. Itu asli kelahirannya Purbalingga. Cuma terkenalnya Banyumas. Di sini nggak ditulis, di sininya tulisnya Al-Qutbil Arif As-Sayyid Al-Habib Ahmad Nahrawi Al-Makki. Jadi kalau Ahmad Nahrawi Al-Makki, karena memang beliau berdiam di Mekah sampai wafatnya, makanya yang mengekstafetkan di Nusantara Syekh Abdul Malik dari Purwokerto, gitu kan. Nah ini saya lihat di dalam terjemahnya, ini takutnya nanti dikira ngada-ngada. Ini harus perlu bukti, karena saya sinkronisasikan dengan yang ada di NU online. Tuh, jadi kalau kita lihat, bentar. Tuh, jadi Habib Lutfi itu mengambil sanadnya dari Syekh Abdul Malik bin Muhammad Ilyas Purwokerto. Tapi di sini ditulisnya adalah Habib Muhammad Abdul Malik bin Muhammad bin Ilyas bin Yahya Purwokerto. Bin Ilyas bin Dipowongso. Bin Ilyas bin Dipowongso. Bin Pangeran Diponegoro. Bin Hamengkubuwono III. Nah, ya satu. Ini ada dua. Terus kemudian yang tadi disebut Habib Ahmad Nahrawi Al-Makki, beliau ini adalah Sayyid Ahmad Nahrawi Muhtaram bin Ki Haji Harja Muhammad Al-Banyumasi Al-Makki, karena beliau wafatnya di Mekah. Al-Jawi ini beliau lahirnya di Purbalingga, bahkan kita kemarin ketemu sama keluarganya Gus ya. Dan bahkan mau dibalawikan. Nah, Ki Roja ini mau dibalawikan keluarganya itu dari cicitnya yang waktu di Purbalingga itu minta tolong sama abah-abah, karena ini sudah haul 2 kali atau 3 kali. Ini kan yang mengisi Habib Lutfi terus. Selalu dikait-kaitkan dengan Habib Ba'alawi gitu kan. Manakibnya mau direvisi. Bahkan manakibnya itu direvisi oleh Pekalongan. Ya ngapunten, ini yang ngomong bukan saya, keluarganya langsung kemarin ketika ketemu. Saya nyatakan ya, pengambilan sanad Habib Lutfi, kalau ini namanya Kiai Haji Abdul Malik Purwokerto atau bin Muhammad bin Ilyas Purwokerto, itu betul. Terus kemudian di atasnya lagi Kiai Haji Ahmad Nahrawi Muhtaram bin Kiai Haji Harja Muhammad Banyumas, betul. Tapi bukan Habib. Alasannya kenapa kok di dalam silsilah aurodnya, saya baru baca masalahnya, maka di kemarin saya tes siapa ya yang punya aurodnya Sadiliyah Alawiyah ini. Ternyata di situ ditulis Al-Habib di situnya. Jadi dibuat marga seperti marganya beliau bin Yahya. Coba kira-kira kalau seperti itu, kita orang yang normal belajar agama, kira-kira kalau menurut Bang Mujib ini gimana? Wah, alaihim lanatullah. Alaihim lanatullah. Alaihim nar. Ya. Makanya Masya Allah, saya ini kok begini di dalam silsilahnya gitu kan. Ini sebab perlu harusnya ngapunten. Makanya saya jadi ingat Kiai Haji Khalwani ya. Bahalwani itu Purworejo menyampaikan kenapa Kiai Haji Sahal Mahfud dulu sampai menghadang Habib Lutfi menjadi ketua Jatman Rois Am, sampai berani mengeluarkan uang 2M loh, supaya jangan sampai menduduki Jatman, supaya tidak sampai menduduki Rois Am. Karena ini gitu yang terjadi. Itu dulu saya Kiai Haji Sahal Mahfud sampai kayak gitu. Nah, yang saya herankan gitu, kenapa gitu di kita ini, ya tadi dari PBNU, dari Jatman sendiri jelas gak akan berani, karena ketua Jatmannya Habib Lutfi. Saya nyatakan ya, Syekh Abdul Malik tadi bin Muhammad bin Ilyas ini dia orang Purwokerto, bukan bin Yahya, bukan Habib. Trah Raden ke Pakubono, Hamengkubuwono berapa? Hamengkubuwono III. Bin Kali, oh gini ya tuh. Syekh Abdul Malik bin Kiai Ilyas bin Raden Dipowongso bin Pangeran Diponegoro
bin Hamengkubuwono III. Tuh, ini yang tahu nih. Artinya kalau sampai dihabibkan, wah kebacut ini mah, kebacut temenan. Wali karo gurune, wali karo guru. Coba kalau saya menyampaikan begini, kewalat gak kira-kira kalau meluruskan sejarah kayak gini? Wala. Gak mungkin kewalat. Wong ini sanad yang asli, bahkan dari buku kemarin waktu ngobrol sama keluarganya Kiai Nahrawi, Kiai Ahmad Nahrawi Muhtarom yang disebut Habib Ahmad Nahrawi Al-Maki ini, yang ditulisan dalam auratnya itu disampaikan juga beliau ini kenapa gak mau sampai ke Indonesia, karena punya tugas untuk mentasheh kitab di Makkatul Mukarramah dari maktabah-maktabah yang ada Timur Tengah, mau masuk ke pesantren. Makanya dulu sangat terselamatkan, pesantren itu nggak ada yang dirubah oleh Wahabi, karena ada Kiai Haji Ahmad Nahrawi, beliau bagai pentashih. Setiap kitab mau dikirim ke Nusantara, ke pesantren ditashih dulu. Wah ini cocok gak dengan menu Nusantara? Kalau gak cocok, diapkir. Begitu. Sekarang ini nggak ada gitu yang seperti itu. Jadi beliau menggunakan sistem min zumrati ta'dil wa tajrih kalau dulu dalam ulumul hadis. Sekarang ya wajar saja kalau kitab-kitab yang dirubah Wahabi, Syiah masuk ke pesantren, wajar. Gak ada ulama yang sekaliber seperti itu. Nah kalau sampai Kiai Haji Nahrawi ini dijadikan Habib, kan ya yang ramai di YouTube kan Kiai Abdul Maliknya. Ya, tapi ternyata saya lihat dua-duanya. Kiai Haji Abdul Malik jadi Habib, Kiai Haji Ahmad Nahrawi Muhtarom juga Banyumas jadi Habib. Keluarganya lo masih ada. Dan ingat nanti haulnya Kiai Haji Nahrawi itu nanti yang akan dipegang oleh Abu Yahya Gufron. Lihat aja. Kita bongkar. Karena keluarganya kemarin sudah ngobrol. Pokoknya tahun nanti kalau haulnya Kiai Haji Ahmad Nahrawi harus Abuya, harus Abah. Itu udah 2 tahun dipegang oleh Pekalongan. Bahkan manakibnya itu direvisi oleh Pekalongan. Makanya Abuya ngamuk kemarin. Jangan. Itu mbahnya orang kita Nusantara. Yang terjadi kan begini akhirnya. Ya, Al-Habib. Di sininya bagus, awalnya ada Qutbul Arif billah. Ada Qutbul Arifnya. Al-Habib. Cuma di sana Al-Habibnya sih koplak iki. Al-Habib Muhammad Abdul Malik bin Yahya. Terus yang di atasnya Qutbul Arif billah As-Sayyid Al-Habib Ahmad Nahrawi Al-Maki. Ingat ya saudara semuanya ya. Jadi ini bukan Habib. Saya nggak benci sama Habib itu, enggak. Dan saya tidak akan pernah mengkritik amaliyahnya tetap semua thariqah nggak akan jauh dari nafi isbat ismudat, begitu sudah, titik. Kuncinya thariqah itu dari semua 45 thariqah muktabaroh, intinya adalah kaifiyatu dzikri nafi isbat wa ismudat, sudah. Bagaimana cara zikir yang benar la ilaha illallah disebut nafi isbat, bagaimana cara zikir ismudat Allah di dalam hati yang benar itu. Makanya kemarin kita kenapa sampai marah? Harusnya thariqah alawiyah kalau memang menggunakan metode itu, jangan dibuang dong silsilah ke Abu Bakar. Jangan mentang-mentang ini hanya Sayyidina Ali Alawiyin, hanya jalur Sayyidina Ali saja. Harusnya mencontoh Tuan Abdul Qadir Jailani. Karena dua zikir ini diturunkan oleh Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali dan Abu Bakar, dua-dua sana. Jadi ambil. Itu namanya silsilatul masyayikh supaya rantainya kuat. Oh, dari Sayyidina Ali la ilaha illallah turun ke siapa? Sampai ke Tuan Abdul Qadir. Zikir ismudat Allah dari Abu Bakar sampai ke Tuan Abdul Qadir. Dua-duanya dipakai. Makanya saya jamin yang masih murni silsilah tentang nafi isbat ismudat adanya di Abah Gufron, saya yakin. Karena itu masih sesuai dengan panduan kitab Fathul Arifin yang ditulis oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Waktu itu katibnya adalah Syekh Ismail bin Abdurrahim di Bali. Insya Allah nanti Abuya akan ngisi acara di 3 tempat di Denpasar. Begitu ya. Sekali lagi saya katakan bahwa Habib Lutfi mengambil sanad thariqah harusnya Sadiliyah doang, jangan usah pakai Alawiyah. Ini mah thariqah aurat, thariqah Sadiliyah, Alawiyah, pengen ke bawah terus Alawiyahnya itu. Sejak kapan Alawiyah itu? Sudah Sadiliyah saja, karena kamu juga kamu astagfirullahaladzim. Karena Habib Lutfi itu mengambilnya dari ulama kita, dari Kiai Haji Abdul Malik Purwokerto. Kiai Haji Abdul Malik langsung kepada Kiai Ahmad Nahrawi, bukan Habib, bukan bin Yahya, asli itu. Coba kira-kira masih ada juga yang orang ini kok gak takut kewalat? Wah enggak.